Selamat pagi sahabat GPIB yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Nuh Gustomi Gultom, yang saat ini sedang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Bethlehem Malinau, Pos Polkes Sumber Kasih Kalampising, Kalimantan Utara. Baiklah sahabat GPIB, kita akan mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas di hari ini dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk hembusan nafas yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan setiap aktivitas dan pekerjaan di hari ini. Sebelum kami melakukan semuanya Tuhan, kami mohon bimbingan melalui perenungan akan firman Tuhan, supaya dalam tiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang memberitakannya, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, supaya segala sesuatu yang terucap berkenan kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang membekali kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 yang menyatakan kepada kita, setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, viralnya Yesus dalam berbagai karya dan juga mukjizat yang dia lakukan tidak bisa terbendung pada waktu itu. Sekalipun beberapa kali Yesus melarang orang-orang yang sudah menerima kesembuhan dan mukjizat darinya untuk bercerita kepada orang lain. Nah, kali ini Yesus berada di sebuah tempat yang bernama Betsaida, yang mendapat julukan rumah nelayan, mungkin karena letaknya yang dekat dengan Danau Galilea. Nah, datanglah beberapa orang membawa seorang buta kepada Yesus dengan harapan disembuhkan. Menariknya, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar desa. Tindakan memegang tangan orang buta ini dapat kita hayati sebagai tindakan Tuhan mengambil kendali dalam kehidupan umat Tuhan yang sedang dalam kesulitan dan pergumulan. Selain itu, ketika Yesus melayankan penyembuhan, tindakan tidak biasa dia lakukan, yaitu meludahi. Dalam catatan Perjanjian Baru, paling tidak 2 kali Yesus menggunakan tindakan meludah untuk kesembuhan. Yang pertama, dalam kesaksian Injil Markus pasal 7 ayat 33 ketika Yesus menyembuhkan orang tuli. Dan yang kedua, dalam perikop yang saat ini sedang kita renungkan. Biasanya, tindakan meludah itu identik dan dilihat sebagai tindakan penghinaan dan penolakan, seperti yang diterima oleh Yesus dari beberapa orang ketika dia melayani atau pada saat dia menuju penyaliban. Memang, orang buta pada waktu itu sering dimarginalisasi secara sosial dan hidupnya prihatin secara ekonomi. Hidupnya bergantung pada sedekah dan dianggap kelompok yang paling rentan. Kondisi ini memungkinkan mereka dipandang sebagai orang yang paling hina di masyarakat. Bahkan dalam konsep tradisi Yahudi, kebutaan dipandang sebagai konsekuensi dosa, baik secara individu atau leluhurnya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa orang buta yang dibawa kepada Yesus ini
sudah prihatin dan hina secara sosial dan ekonomi, tapi juga dipandang hina secara rohani. Namun, Yesus tidak menggunakan tindakan meludah itu untuk menghina, melainkan justru menghargai martabat kemanusiaan orang buta itu. Ia melihat orang buta itu layak menerima kemurahan hati Tuhan, sama seperti orang lain. Maka tangannya diletakkan untuk menghadirkan kesembuhan bagi orang buta itu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dua hal yang dapat kita renungkan untuk membekali kita menjalani hari ini. Pertama, Tuhan berkuasa dan memegang kendali hidup bagi kita yang datang kepadanya dan berserah dengan kelemahan, dengan kesulitan, kekurangan, beban, dan pergumulan kita masing-masing. Dia yang memegang tangan kita dan membawa kita keluar dari semua kebutaan kita akan tiap-tiap persoalan yang sedang kita hadapi saat ini dan akan perjalanan hidup kita menuju masa depan. Kedua, Tuhan memegang tangan kita adalah bentuk kasih dan penghargaan Tuhan akan martabat kemanusiaan kita. Mungkin dibandingkan orang-orang di sekeliling kita yang bahkan dalam kelemahan, kekurangan, kesusahan, kesulitan kita mungkin tidak pernah mau memegang tangan kita. Maka sekarang marilah kita ulurkan tangan kita ketika orang-orang di sekitar kita mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan, kesakitan, kekurangan, dan memerlukan uluran tangan. Bukan malah menuturkan kata yang melemahkan, mematikan motivasi dan harapan, atau melakukan sesuatu yang justru mendatangkan goresan luka. Nah, kiranya di tempat-tempat kita beraktivitas hari ini, kita jadi pembawa semangat, kita jadi pembawa kedamaian, kita jadi pembawa keutuhan, kita jadi pembawa jalan keluar untuk kebaikan. Tuhan mampukan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Sang Firman yang hidup untuk sapaan-Mu terhadap kami, yang mengingatkan kami bahwa kami ada dalam kendali Tuhan ketika kami hidup. Dan karena Tuhan pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, untuk itu kami pun dipanggil untuk menjadi uluran tangan Tuhan, untuk meraih tiap-tiap orang yang sedang dalam kelemahan, kesusahan, pergumulan, dan penderitaan. Supaya melalui kehidupan yang kami jalani, kami memuliakan Tuhan dalam tutur kata maupun perbuatan kami. Janganlah justru sebaliknya yang terjadi. Kami menjadi orang yang melontarkan kata-kata yang melemahkan dan menghina, dan melakukan sesuatu perbuatan yang menggores hati. Mampukan kami lakukan firman-Mu Tuhan di hari ini, supaya dalam tiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan di hari ini, kami berkenan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sampai di sini saya menemani Anda dalam renungan Morning Call GPIB. Sampai bertemu dalam program Morning Night Call GPIB episode lainnya. Selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di tempat pembinaan kami, Gereja Bina Lawang, tempat pembinaan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Hari ini kami menyambut MPH PGI yang akan melaksanakan sidang di gedung Gereja Bina Lawang, dan kami menyambut seluruh peserta untuk melaksanakan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI dan akan dilakukan di Hotel Agro Kusumo Wisata di Batu Malang. Tempat ini menjadi tempat yang terbuka untuk semua dapat menikmatinya. Selamat bersidang dan sukseskan berada di rumah PGI. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2025 adalah momen strategis untuk menentukan arah pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Dengan tuan dan nyonya rumah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tempatnya di Kota Batu Malang, 7-11 Februari 2025, MPL PGI akan merumuskan
langkah-langkah strategis untuk mewujudkan gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami mengundang seluruh peserta untuk hadir dalam semangat oikumene dan komitmen melayani. Mari dukung dan doakan Sidang MPL PGI 2025. Tuhan memberkati pelayanan kita semua.